bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-6 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Corona kian hari kian meresahkan ya guys. Mau berusaha tenang tapi kok kayaknya selalu ada aja rasa was-was. Belum lagi bosan yang suka datang tiba-tiba. Tapi tetap berusaha tenang ya guys, sambil berharap hari esok kan lebih baik. Tapi gak ada salahnya kita sharing dengan salah seorang teman aku yang belum lama ini menyandang status sebagai ODP. Sebagai seorang pewarta foto, belakangan ini dia emang kebetulan sibuk melakukan peliputan kasus corona. Langsung aja kita ngobrol sama dia yuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mas Adi atau Mas Cumi. Gimana? Manggilnya gimana enaknya? Cumi aja. Ah iya, Mas Cumi. Apa ya? Iya, dengar-dengar udah sembuh nih ya, udah lepas status ODP-nya. Udah lepas dong. Kayak gimana? Di rumah aja, bosan kah? Bosan lah namanya. Sebenarnya bukan di rumah ya. Namanya kita mengisolasi diri kan berarti menjauhkan dari orang-orang sekitar ya. Dari mulai keluarga, dari mulai keluarga kecil dulu yang ada di rumah. Terus sama orang-orang tetangga ya, sekitar. Itu kan harus dipisahin gitu. Akhirnya ya gue mengisolasi diri gue sendiri gitu. Self isolation nggak sih itu istilahnya, bener ya? Ya namanya self isolation, jadi mengisolasi diri sendiri gitu. Tapi praktisnya Mas Cumi benar-benar nggak keluar rumah atau masih ada aktivitas keluar rumah yang dilakukan sih? Nggak pulang ke rumah sama sekali. Jadi selama hampir seminggu itu benar-benar nggak pulang gitu. Tapi benar-benar maksudnya di dalam ruangan lah ya? Di dalam. Okay. Di dalam ruangan, tapi ya sempat keluar karena kan kayak makan gitu. Tapi interaksi sama orang hanya sebatas makan. Terus bayar. Udah gitu doang. Jadi nggak terlalu banyak interaksi. Iya sih, kalau misalnya di rumah kan mungkin kita masih bisa masak sendiri apa segala macam. Mungkin ini karena harus tergantung juga sama dengan kebutuhan yang ada di luar kali ya. Jadi mau nggak mau harus keluar ya kan? Kalau urusan makanan kan nggak ada kompor juga pas gue isolasi. Jadi ya nggak mau harus tetap belanja makan gitu. Tapi tetap enjoy ya, maksudnya lo menikmati hari demi hari itu ya? Gue mencoba menikmatinya sih. Tapi yang jelas emang harus dinikmatin sih. Kalau itu kan pembentukan sadar diri ya. Lo tahu nih masalahnya gitu. Misalnya virus ini begini, proses penularannya begini. Terus ketika lo punya status ODP, makin ngablu kan. Iya benar. Enggak, lo tiba-tiba lo ODP gitu. Yang ngawasin lo juga nggak tahu siapa. Salah satunya paling mengawasi ya Tuhan lah, paling umum. Ya udah, gue melakukan itu aja self isolation sampai gue yakin bahwa demam gue kan turun terus tuh dari hari ke hari tuh. Gue selalu cek suhu gitu. Sekarang udah berapa suhunya? Kalau sekarang ada 36 terus, di 36 sekian, 36 sekian, fluktuatif lah. Udah aman, udah cenderung aman lah ya. Dah, alhamdulillah udah aman lah, udah nggak perlu. Terus aku juga nggak panik amat ya kalau dibilang apa aku panik gitu pada saat gue ditetapkan ODP. Gue malah nggak panik sih, gitu. Malah gue semakin tahu gitu bahwa oh ya udah berarti gue harus ngindarin orang-orang sekitar gue dulu nih gitu. Coba kalau misalnya lu nggak pada tahu nih status lu apa, lu nggak pernah periksa, tiba-tiba mencrok sono mencrok sini. Iya sih. Berapa orang yang bakal lu tularin dengan pola gaya hidupnya lu sendiri gitu. Tapi kayak gitu sih. Orang-orang di sekitar lo saat ini atau sebelumnya tahu nggak lo itu statusnya ODP atau lo rahasiain dari orang sekitar? Kalau yang tempat gua isolate enggak. Gua bukan orang yang misalnya gua nggak ditanya terus gue ODP gitu, enggak. Iya sih. Nggak gitu, tapi gue ya udah, lu misalnya tanya, Mas lu ngapain di sini? Gue karantina. Kenapa? Gue kemarin ditapin ODP. Iya. Gila ya. Ditanya masa gue ODP gitu, lalu gue ODP gitu. Enggak lah. Gue pikir lo bakal yang sendu sedih gimana, ternyata lo masih kayak gini. Oke. Jadi ngapain sedih gitu kan, gini ya. Sebenarnya virus ini
kan banyak ya baca gitu ya, banyak literasi, banyak sesuatu yang nggak tahu bener atau enggak, yang penting ketika yang ngomong ahli ya gue anggap bener aja, orang gue juga bukan pakar virus. Misalnya pakar virus bilang Yes. ya sebenarnya virus itu ada di tubuh lu gitu, tinggal bagaimana imunitas kita yang dijaga kayak gitu. Terus akhirnya ya udah gue positive thinking aja terus gitu. Toh kalau misalnya gue udah coba nih, udah coba dengan segala hal gitu, terus akhirnya tetap infect juga ya, berarti takdir. Misalnya gue akhirnya kuat terus gue jadi carrier, ya berarti gue jadi mutan gitu aja. Berarti kan gue jadi punya senjata biologis, gue bisa ngudah-ngudahin orang itu. Terus lo Cuy. Kenapa? Gak apa-apa. Iya, gue amazed sih. Gila lu tegar juga ya. Ya mau gimana ya, kagak ada pilihan kan ya. Ya gak ada pilihan lah. Iya misalnya, sih, bener. Misalnya terjadi sama lo gitu. Iya, amit-amit. Nangis dulu sih, kalau cewek kan nangis dulu ya. Nangis, ngapain ditangisin? Emang kalau lu tangisin virusnya keluar? Kagak juga. Mau kayak anggota DPRD yang di sana, yang di daerah itu, mereka nolak gitu. Lu tuh wakil rakyat yang dipilih orang gitu. Ya lu jaga orang-orang yang milih lu lah. Masa lu mau egois gitu? Iya sih. Iya, terus lu nangis gitu, terus dianggap lawan politik. Lu nggak usah pakai lawan politik, lu gua racun juga bisa kalau kata lawan politik. Pas gue sibuk-sibuk pakai corona. Tit. Jadi banyak yang realistis sih. Banyak gitu loh, maksudnya gue merasa nggak banyak yang realistis dengan keadaan sekarang gitu. But we have no choice ya. Pokoknya didiagnos dikit, wah pusing. Terus abis itu nyetok semua makanan. Itu lo beneran nyetok? Sorry, itu lo beneran nyetok? Siapa? Enggak kan, santai aja. Gimana ya? Gue juga bingung sih. Gue nggak nyetok, gue ngapain nyetok aja, duit terbatas. Iya, itu permasalahan semua umat kayak Pak. Lalu. Iya, lu ngapain, udah nggak usah aneh gitu. Usah rame lah, jalani dengan tenang. Kenapa ya. Kita nggak beli bibit dan bercocok tanam aja kalau emang mau makanan sih lebih bagus sih kalau gue bilang daripada lu belanja satu Alfamart. Alfamart juga ada batasnya ya Pak. Iya, Alfamart ada batas. Coba kita beli bibit, misalnya bibit pisang, menambah kalsium dan karbohidrat gitu kan. Stop rokok gitu. Kalau ngerokok kan tuh 38-25 ribu apa? Iya, swasembada ya Pak ya. Beli bibit. Aduh. Buat beli bibit padi gitu-gitu. Ayo kita berharvest moon. Harvest Moon. Udah rilis belum? Aduh, si bapak ini. Tapi beneran udah sembuh belum sih? Ini gue jadi curiga lu bohongan ODP ya? Bener ya? Tapi kalau gue bohongan ODP, gue malah bingung. Apa? Bentar nih. Sih mau ngobrol sama tante nggak? Halo. Ya. Jadi ya ODP benar, karena lu aja tiba-tiba nanya bener udah sembuh ODP. Jadi ceritanya tuh pertanyaan gue salah ya? Iya, kok awalan lu udah sembuh ya? Udah, gue bisa saja. Terus mau ngapain gue sedih banget, gue sembuh segitu. Enggak lah, gue sembuh ya seneng lah. Iya. Mana-mana. Bener. Cerita dikit sih, sebenarnya Cumi ini adalah seorang pewarta fotoan. Bener ya Cumi ya? Yang belakangan emang dia sibuk warawiri lah, ngurusin cover corona, mulai dari Natuna. Dari Natuna sampai terakhir ke mana, Cum? Terakhir ya ke RSPI. Tapi memang itu ya tanggung jawab lah ya, namanya juga. Yes. Jelas sebagai jurnalis, walaupun siapapun itu nggak tergantung gue, ya pasti mau tugasnya mewartakan gitu, lu memberikan informasi yang cukup baik buat masyarakat gitu. Jadi bukan berarti gue tuh jadi wartawan terus lu penyakit gitu, yang kayak gitu. Jadi gue tuh sebenarnya pengen bilang bahwa kalau yang namanya segala profesi itu punya beban resiko masing-masing. Betul, gitu kan. Betul. Jadi ya segala resikonya udah tentu gue terima, konsekuensinya gue terima. Terus bagaimana cara pola kita aja yang ngejaga hidupnya gitu sih. Resiko pasti ada, ya kan, dan semua lah, sampai tukang jamu juga paling kesel kan, keceplitak kan bawa berat. Aduh, bener-bener deh. Iya, tapi
gue masih Messi lu bisa seceria ini ya. Syukurlah kalau bisa lu udah sehat ya, Cum. Tapi ya alhamdulillah udah sehat sih, masih ada. Ya tinggal gimana kita ngejaga pola hidup aja sih. betul. Dan sempat olahraga juga tadinya. Bandel juga lu ya. Ya gue tetap olahraga. Sebenarnya ketika masa isolasi itu yang gue sangat rindukan adalah gue bermain sepeda sih, itu doang. Karena aduh gue pengen banget sepeda. Iya, pengen keringetan lah. Terbayarkan. Terbayarkan. Ya tiap hari cuma dengerin lagu terus gitu, lagu indie pop terus, lagu pop-popan terus pusing. Iya. Nah, waktu apa namanya lu EDP berarti udah berapa hari nih? Jadi gini, malam minggu itu gue dinyatakan ODP karena gue sama pabrik karya. Iya, sorry, malam minggu itu berarti 7 hari yang lalu ya? Iya, pas Sabtu ketemu Sabtu ya kali ya, 7 hari yang lalu. Terus? Gue tuh paling nggak bisa ngitung-ngitung hari pekan depan, minggu depan tuh gue nggak ngerti pekan depan tuh kapan, gue nggak pernah tahu. Ya pokoknya Sabtu ketemu Sabtu. Iya. Lalu? Jadi ya terus Sabtu gue ditetepin, udah tuh gue wirawiri karena emang kebetulan gue tuh Senin memang ada mau pameran lah, ada mau ngurusin pameran teman-teman dari Kala Citra, dari Kala Citra UIN itu mau pameran. Jadi gue memang nggak sengaja memang pas tepat buka room di daerah-daerah Ciputat. Setelah gue ditetepin gitu, akhirnya gue putuskan untuk yaudahlah gue stay di sini aja, kalian gue perpanjang gitu untuk beberapa hari sampai gue dinyatakan safe sebenarnya gitu. Oke. Lalu tiba-tiba gue denger TV, kan gue sebagai sekali TV, ternyata tiba-tiba setelah itu ya, setelah Menhub dinyatakan positif, terus besoknya pemerintah menyatakan untuk melakukan working from home ya. Iya, betul. Jadi oh keren juga nih, maksudnya gitu. Oh ya sudah, berarti pas apa yang gue lakukan. Jadi ya udah lo social distancing, daripada lo social distancing mendingan lo self isolation juga gitu. Sekalian ngapain juga lo social distancing tapi lo wirawiri misalnya ke daerah-daerah, bukan wirawirinya sih jadi masalah, wirawiri tapi nggak ngobrol gitu, orang cengok gitu, nggak banget ya gitu kan. Terus ngobrol jaraknya 2 meter, terus meter, kenapa nggak siapa ke benang sama kaleng lo gitu. Kayak jadi capek ngitungin ya Pak ya daripada ngobrolnya ya. Kayak capek ngukur gitu. Jadi mendingan self isolation sekalian aja daripada lu mikirin kayak gitu-gitu. Kan sampai ngukur semeter 2 meter. Betul. Tapi gue pengen tanya nih, waktu itu lo kan pasti diperiksa dong sama dokter. Iya diperiksa. Pada saat malam minggu itu kan. Ada pengecekan klinis lah pasti kan? Nggak ada, cuma diukur suhu aja. Oh, dikasih obat? Enggak, suruh pulang. Pokoknya gue panas gue 37,6. Oke. Wah demam nih, gitu kata dia. Iya demam. Terus gimana nih, kan nanya ya sama perawatnya. Tapi juga gue kasihan sama perawatnya karena gue datengin juga udah jam sekitar setengah 12 apa jam 12 malam gitu loh. Jadi kayak ini orang capek kayak yang ngeladenin beribu ratus orang gitu. Ini nanyain gue sakit tapi enggak. Iya. Akhirnya cuman dia kan ya, kita ya sebenarnya mulai sama-sama sadar diri aja sih. Pemerintah dengan upayanya kayak apa ya, lu juga kayak apa gitu. Kalau lu juga tingkah laku polanya cuman bla 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 gitu kan, mau ngapain? Terus akhirnya gue balik lagi, gue nanya lagi, terus ini berarti saya gimana Om? Kamu panas nih tapi 37,6 nggak apa-apa lah kata dia gitu. Oh kalau nggak apa-apa ya udah. Terus gimana saya? Berarti status saya bagaimana? Nggak ada pemeriksaan ulang. Saya mau periksa nih ya, tetap maksa sih sebenarnya, sempat maksa untuk cek. Udah nanggung juga Pak, udah datang ya kan? Iya jauh banget gitu. Terus tiba-tiba dia bilang nggak bisa, nanti cuman kayak tes biasa, kalau nggak ada surat pengantar apalah itulah. Ya udahlah repot gitu kan. Terus jadi saya bagaimana? Berarti saya nggak perlu periksa lagi. Iya, statusmu sekarang adalah ODP, orang dalam pengawasan, pemantauan. Gitu, pemantauan. Oke, kamu dalam status ODP. Oh gitu. Ya sudah, kalau ODP berarti saya gimana? Iya, kamu nanti perkembangannya dipantau gimana ya? Lewat apa ya? Satelit? Hah? Dipantaunya lewat apa? Nah itu dipantaunya lewat apa? Itu nanti yang penting kamu cuma nanya ODP, pantaunya gimana gitu? Apa yang dipantau? Gejalanya kayak gimana? Batukmu gimana? Panasmu gimana? Gitu ada mulai gejala-gejala yang lain nggak? Sampai situ berarti gue tanda tanya dong dalam diri gue ini tersuspek atau enggak. Betul. Terus dia bilang iya. Lalu saya pulang. Iya pulang. Terus bagaimana dengan orang-orang di sekitar?
balik lagi, akhirnya dibalikin bahwa ya diri kita lagi yang bisa ngejaga itu semua gitu. Terus anakku 2 tahun gitu kan, nggak mungkin juga dia terus tar dulu 2 meter, tar dulu ngerti gua enggak, ngomong gua nggak bisa, wow Iya, prakteknya susah. Iya kan? Terus nggak bisa semuanya tiba-tiba kita membatasi diri. Tapi di satu sisi kita juga punya sesuatu yang orang tidak mengerti batasan-batasan itu. Otomatis kan gue jadi orang yang egois juga. Iya. Maksudnya orang rumah kan pasti menanggapi kok berubah sih gitu, tiba-tiba menjauh ya kan. Terus nah dari situ gue terus udahlah gue isolasi diri aja kalau gitu, jadi nggak perlu ini. Terus karena ganti alamat semuanya untuk pengecekan pemeriksaan yang dia bilang. Gue akan dikontak oleh dinas kesehatan, gue akan diperiksa oleh dinas kesehatan dan sebagainya. Ya sudah, untuk itu saya merubah semua alamatnya, akhirnya saya pindah ke apartemen Jileg untuk itu, untuk mempermudah pemeriksaan semuanya gitu. Dan betul ya, maksudnya mekanismenya sesuai dengan apa yang mereka arahkan awalnya ya, bakal diperiksa. Enggak sih, maksudnya gini. Akhirnya sih nggak terjadi tuh yang dikontak dinas kesehatan, yang diperiksa dinas kesehatan, nggak terjadi gitu. Ini sih fair-fairan gitu, tapi gue tetap positive thinking bahwa mereka ada yang lebih penting dibanding ngurusin gue. Ya. Gue yakin lah, karena gue juga masih bisa menjaga pola diri gue sendiri gitu. Kayak gue akhirnya meminum Redoxon, terus gue beli Imbus. Oke. Terus gue mempersiapkan hand sanitizer, synthesizer. Cicit. Oke. Iya, hand sanitizer kan. Hand sanitizer itu, terus gue siapin itu, terus diminum Pak? Diminum apa di tangan? Kenapa? Diminum apa di tangan sanitizer? Di tangan kan? Dimandiin lah. Gimana? Lu setangan doang. Gimana sih? Nanggung ya, nanggung. Nanti mainstream, mandi. Aduh. Tapi bener dipraktekin tuh semua yang 180 derajat dari kehidupan kita sebelumnya, lu praktekin ya? Apaan? Bener-bener lu praktekin tuh semua protokolnya ya? Iya, jadi sampai gue terus beli black clean gitu-gitu. Iya, maksudnya lu bener-bener lu praktekin kan di rumah? Lo bener-bener rajin bersih-bersih lo. Iya, pada saat gue di apartemen itu gue bener-bener dia ada kayak orang hidup perfeksionis gitu, dan gue sehat banget gitu. Anjing debu gue bersihin gitu, terus anjir ini gitu. Lebay tapi keren. Parnonya masih taraf wajar lah ya kan? Iya sih, nggak yang terus tiba-tiba aduh kuman dikit-dikit halaman sanitizer gitu, enggak gitu. Tapi sejauh ini maksudnya lo tahu ya kemana harus konsul segala macam? Ya kemana harus bertanya, sebenarnya jawabannya ada banyak ya. Kalau lo mau searching, ini kan dunia juga internetnya, alhamdulillah corona tidak menyerang ke internet. Coba kalau menyerang ke internet, habis hidupmu kayak lebih sedih dibandingkan. Iya. Gue sampai parno kemarin nih, jangan sampai jaringannya keganggu. Iya, tiba-tiba virus internet namanya Trojan Corona gitu, semuanya tersuspek. Habis hidupmu, nggak bisa kamu gini lagi nih, nggak bisa berpodcast gitu, nggak mungkin. Jangan gitu dong Pak. Iya, jadi masih mending, alhamdulillah ya. Yes. Tidak terserang itu. Jadi ketika mau nanya, ya coba aja searching dulu gitu, cari bener atau enggak. Kita belajar dari yang udah beres masalahnya. Kita bisa contoh sama Korea, kita bisa contoh sama Cina, kita bisa ngelihat film Contagion. Ya itu, gue selalu ingatnya di Colgate mulu. Tambah stres Pak, kayaknya Pak kalau nonton begituan Pak. Ya pokoknya sebenarnya banyak sih kayak nonton Resident Evil terus apa macam-macam tuh kan. Kita udah belajar ya ketika suspek itu terjadi apa yang mau lo lakuin gitu. Ya kalo paling nggak referensi kan lah. Sekarang jadi fakta dan kenyataan yang lo lewatin. Iya sih. Jadi udah pasti nggak bakal balik lagi ke rumah sakit nih ya dalam waktu dekat ya? Enggak, alhamdulillah enggak lah. Benar-benar jaga kesehatan ya, jangan sampai ngedrop. Gitu. Karena setelah gue banyak baca literasi, banyak denger macam-macam ya dari YouTube dan sebagainya. Ketika imun virus kita sama imun yang virus kita kena misalnya ya. Iya. Selalu pernah kena virus, dia akan sistem tubuh kita tuh akan menyimpan memori tentang virus itu sendiri. Gitu. Jadi virusnya tubuh kita akan menolak secara tidak langsung. Dia akan bilang si corona datang lagi, gue tendang gitu. Kalau baru kan dia akan macam-macam kan, panas dulu, meler-meler, batuk-batuk. Jadi emang kitanya harus menjaga stabilitas diri lah Pak ya. Ya, imunitas lo dijaga, olahraganya dijaga. Berarti olahraga sah nih ya, boleh ya?
Ya olahraga boleh lah ya. Masa lu terus mau dia makan tidur, corona kagak, ini lu apa obesitas? Habis itu gula. Iya, obesitas, heart attack, serangan jantung, lebih bahaya. Gila. Gue mau denger yang bagus-bagus aja deh, udah deh, kagak muak juga lama deh. Kita harus bangun sesuatu hal yang positif gitu loh. Udah kita positif gitu. Betul. Enyahkanlah pikiran-pikiran buruk ya Pak ya. Iya, toh juga upaya pemerintah kita liatin aja, toh juga ada berupaya, terus Iya. mau ngapain lagi gitu. Ya udah, kita juga jauh dari mana-mana, misalnya kayak rumah gue juga di Bojonggede gitu. Daripada gue juga ngabisin kuota internet untuk mantau hoax-hoax yang lain, mendingan gue beli benang layangan, gue sekarang terbangin layangan dan sepeda gitu. Jadi udah back to tradisional aja. Kita harus mencari cara sendiri ya untuk bisa mencari cara sendiri lah untuk mengobati kegundahan, apalagi yang lo isolasi diri. Aduh, betul. Bener ya, itu penting banget, itu kudu banget itu yang namanya isolasi diri ketika lo memang seorang ODP. Karena pertama nggak ada yang ngurus lo, jadi lo sendiri yang harus tahu seberapa batas kemampuan lo ya, di situ lagi diuji ya. Tapi kalau sebulan mah ya kayaknya mumet ya. Tapi udahlah, jalanin aja. Mudah-mudahan cepatlah kita semuanya pulih ya keadaannya Pak ya, biar bisa beraktivitas. Betul. Baiklah kalau gitu. Iya. Mudah-mudahan Cumi cepet sehat lagi, cepet fit, cepet bugar, nggak ngedrop, kondisinya bagus lah. Masih mau ngeband nggak? Gimana? Boleh. Emang ada tawaran? Ini yang punya podcast ini ternyata keyboardisnya Stelo ya. Anjir. Gue mau berkata-kata kotor tapi kayak kerja di Trans bukan sih? Iya udah. Transjakarta. Oh iya, dia juga salah satu ini ya, pernah bekerja sebagai juru warta juga lah, setidaknya pernah kerja di media. Setidaknya gitu, pernah mengecap ya kan. Iya. Udah apa nanti malah ngegosip. Dan dia juga keyboardis handal. Kalau masih mau ngeband, saya lagi cari keyboardis. Jadi pengen ngeband cuman berdua aja atau bertiga gitu. Oh iya. Kalau mau kita bikin band-bandan aja yuk. Masih ini di jalur yang sama nih Pak ya? Oh selalu, kita tidak pernah mengkhianati jalur yang itu aja. Waduh sindiran tuh. Susah anjir, pengen bikin hardcore susah. Pengen hardcore susah. Iya sih Pak. Bikin hardcore gak punya personil gitu kan. Iya. Bikin band metal kayaknya caur pasti. Bikin band emo udah ketuaan. Udah ketua nggak tua banget Pak, lebay Emang berapa sih? Enggak, kalau bikin band emo kan kita udah gak teenager. Udah gitu. Gak teenager ya. Yang penting rambut 8:30 Pak. Ya. Ayo dong kalau mau ngeband boleh nih. Iya boleh nanti. Ada audisinya bagaimana gitu Pak? Mungkin ada batasan umur, agak sulit tuh Pak. Masih punya keyboard memang? Keyboard masih ada Pak, cuman tutsi hilang 1. Oh, tutsi hilang 1. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah dipencet. Kunci apa ntar kita hindarin kunci yang harus mencet itu. Iya, kita kasih dummy aja Pak ya, kita lengketin tuh. Aduh, boleh lah nanti kalau kita semua udah keadaannya membaik, kita omongin lagi Pak ya masalah perbedaan. Siapa tahu siap. Bisa ini. Oke, kalau gitu thank you banget ya Cumi. Sama-sama. Tetap positif ya, yakin bahwa ini insya Allah berakhir lah. Yes. Oke. Ya, thank you. Dadah. Dadah. Tuh guys, semoga semangatnya nular ke kita ya. Yang penting jaga pola hidup, pola makan, imunitas tubuh kita, dan tak ketinggalan stay positif. Sampai berjumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.